Selamat sahabat, pada sahabat ini saya akan membawakan berita mission dengan judul Terhubung dengan Surga, dibawakan oleh Kathy Hartman, berusia 55 tahun dan saat ini tinggal di Mongolia. Kathy dan almarhum suaminya, Brett, adalah seorang misionaris Advent pertama pasca komunis di Mongolia. Mereka tiba pada tahun 1991 dengan Adventist Frontier Missionaries. Dan Kathy saat ini masih aktif melayani di Mongolia sampai saat ini. Ketika tiba di Mongolia pada tahun 1991, Tuhan memanggil Kathy untuk menjadi seorang pejuang doa. Dan di situ Kathy bertanya pada Tuhan, bagaimana mungkin saya bukan seorang pejuang doa, karena saya berdoa sepanjang waktu kepada Tuhan. Dan setelah lama, akhirnya Kathy kehilangan suaminya karena meninggal, dan akhirnya Kathy kembali menikah dengan seorang laki, dan saat ini dia memiliki 3 putri, dan setelah menikah kembali mereka pindah ke negara Asia lain. Pada saat mereka pindah ke negara Asia lain tersebut, mereka kehilangan dan cukup sulit untuk menemukan tempat tinggal di negara tersebut. Akhirnya saya memilih untuk mendengar suara Tuhan, dan Tuhan memanggil saya untuk menjadi pejuang doa kembali. Akhirnya terpikirkan oleh saya, baiklah saya akan berdoa 3 kali dalam satu hari. Nah, di dalam doa 3 kali dalam sehari ini, saya memiliki mukjizat yang luar biasa dari Tuhan, yaitu mukjizat pertama, setelah saya dan suami saya dan juga ketiga putri saya pindah, kami sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan selama berbulan-bulan. Jadi kami tidak putus asa dan kami tetap berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari, baik saya, suami saya, dan juga putri saya. Akhirnya mukjizat yang Tuhan berikan adalah kami bisa mendapatkan tempat tinggal. Lalu mukjizat kedua yang kami rasakan dari Tuhan setelah berdoa 3 kali dalam sehari, yaitu setelah kami kehilangan pekerjaan kami sebagai seorang guru bahasa Inggris, akhirnya Tuhan memberikan kembali kami pekerjaan sebagai seorang guru bahasa Inggris, dan bahkan saat ini kami memiliki posisi yang lebih baik lagi. Nah, setelah itu langkah kedua yang kami lakukan adalah saya coba bertanya dan saya coba merenungkan perintah Tuhan, yaitu untuk berjaga dan berdoa. Saya mencari kata-kata berjaga dan berdoa, dan saya membaca buku-buku Nyonya Ellen White, yaitu tentang berjaga. Saya mendapatkan 3 kata berjaga di sini, yaitu pertama adalah saya harus memperhatikan emosi saya. Yang pertama, yang kedua adalah saya harus memperhatikan kata-kata saya, dan ketiga adalah saya harus memperhatikan apa yang apakah kita memiliki sikap acuh dan tidak acuh. 3 kata-kata tersebut yang selalu saya renungkan dalam kehidupan saya, yaitu berjaga dan berdoa. Nah, di sini kapanpun pastinya putri saya akan mengalami kesulitan pada saat di awal mereka menjalani masa remajanya. Lalu saya bertanya kepada mereka, sudahkah kalian berjaga dan berdoa? Dan cenderung mereka menjawab pasti belum. Dan akhirnya saya mengajak putri-putri saya untuk berjaga dan berdoa. Lalu di sini kami mulai belajar baca Alkitab, di mana saya mengetahui bahwa pelopor gereja yaitu William Miller, dia pun setiap harinya membaca atau mempelajari satu hari satu ayat. Jadi di sini saya coba untuk memahami firman Tuhan dengan membaca satu ayat satu Alkitab untuk menerjemahkan dalam bahasa Mongolia. Saya tahu bahasa Mongolia saya belum terlalu baik, akhirnya saya belajar baca Alkitab Mongolia dengan cara pertama saya akan membaca Alkitab dalam bahasa Inggris,
Uh, lalu saya juga akan membaca terjemahannya juga dalam bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani, dan saya coba kembali untuk menerjemahkan ke bahasa Mongolia. Pada saat itu saya menemukan satu kata di dalam buku Kejadian 33 ayat 1 yang dikatakan di sana dalam bahasa Inggrisnya adalah Musa abdi Allah. Tetapi saya coba mengartikannya dalam bahasa Mongolia, yaitu pribadi Tuhan Musa. Saya bertanya-tanya, bolehkah saya mengatakan bahwa pribadi Tuhan Kathy? Dan hanya itu yang saya inginkan pada saat ini. Bisakah saya mengatakan bahwa pribadi Tuhan Kathy? Nah, lalu disitulah kami belajar Alkitab satu ayat satu hari. Dan bagaimana kami bersaksi di Mongolia, bahwa di Mongolia ini kami tidak bebas untuk mengabarkan Injil kepada orang lain. Tetapi jika ada pertanyaan, kami bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, kami memanfaatkan tugas kami sebagai seorang guru. Setiap hari mencoba memberikan secari kertas pada murid-murid saya untuk supaya mereka bisa memberikan kata-kata apapun, baik pertanyaan ataupun isi hati mereka, dan saya akan menyempatkan waktu saya untuk membalas surat-surat mereka. Disinilah kesempatan saya untuk menjadi membagikan pekabaran Injil. Nah, di sini pun saya teringat akan kata-kata pada saat Saul bertemu dengan Yesus pada saat perjalanan ke Damaskus, dan dia mengatakan, Tuhan, apa yang engkau inginkan dari saya? Nah, itu saya lakukan, pertanyaan tersebut saya aplikasikan dalam diri saya menjadi, Tuhan, apa yang engkau inginkan dalam kehidupan saya, apa yang engkau inginkan untuk saya lakukan. Dan saat ini, itulah yang akan saya lakukan, yaitu bersaksi dengan cara kepada siapapun yang bisa kami temui, terlebih untuk murid-murid kami. Demikianlah berita mission yang dapat kita dengarkan pada sahabat ini. Kiranya dengan pengalaman Kathy, dengan berdoa 3 kali sehari, dan memahami arti kata berdoa dan berjaga, dan juga bersaksi, dan juga belajar Alkitab 1 ayat 1 hari, kiranya dapat menguatkan kita dan menjadi peringatan juga bagi kita, supaya apa yang kita lakukan dalam kehidupannya kita bisa aplikasikan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah berita mission kita pada sahabat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.